Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lakaba Maulana, NIM 361921302011 dengan kelas TMK. Ingin menjawab soal ujian akhir semester dengan mata pelajaran kontrol adaptif. Untuk pertanyaan pertama yaitu pilihlah 2 job sheet praktikum kontrol adaptif di bawah ini berdasarkan NIM ganjil dan genap yang ada. Saya memilih yang pertama itu modul animasi LED dan yang selanjutnya itu aplikasi sound. Yang pertama model animasi LED. Untuk model animasi 3D sendiri memiliki tujuan yaitu pertama menggunakan Arduino pada aplikasi animasi LED. Selanjutnya itu membuat program sederhana untuk aplikasi animasi LED. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 buah papan Arduino Uno, 1 buah breadboard, 4 buah LED warna merah, 4 buah resistor 300 ohm, dan juga kabel jambar. Untuk rangkaian percobaan, program berikut akan membuat LED menyala bergantian sebanyak 5 animasi. Pertama, semua LED akan mati selama 5 detik. Kedua, LED 1 akan menyala. Ketiga, LED 1 dan 2 akan menyala. Keempat, LED 1 dan 3 akan menyala. Dan kelima, semua LED akan menyala. Animasi tersebut ditentukan berdasarkan nilai I. Nilai I diperiksa dengan perintah IF. Jika nilai I sama dengan 0, maka semua LED mati. Jika I sama dengan 1, maka 1 LED nyala, dan seterusnya. Selain menggunakan IF, ada cara lain yang lebih simpel untuk membuat animasi LED seperti program pada sketch di bawah ini. Kurang lebih gambar rangkaian animasi LED seperti gambar pada gambar ini. Yang langkah selanjutnya yaitu program Arduino Uno. Untuk programnya sendiri dijalankan pada software IDE Arduino, dan ketika ada program pada tempat penulisan sketch seperti bawah ini. Untuk selanjutnya yaitu aplikasi sound. Tujuan aplikasi sendiri pertama itu menggunakan Arduino untuk aplikasi menghasilkan suara melalui perangkat sound atau speaker. Selanjutnya membuat program sederhana untuk aplikasi menghasilkan suara melalui perangkat sound speaker. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 buah papan Arduino Uno, 1 buah breadboard, dan 1 buah speaker. Untuk dasar teorinya yaitu pada bagian ini kita akan bermain dengan suara, dan pada dasarnya untuk membuat speaker berbunyi maka kita harus mematikan speaker sesuai dengan frekuensi suara yang kita bunyikan. Hidup dan matinya tersebut ditentukan melalui bergeraknya speaker maju mundur dan menghasilkan bunyi dengan nada tertentu. Suara musik kelas A mendengar sekitar 440 Hz. Masih ingat apa itu Hz? Hz merupakan kependekan dari dan Hz adalah jumlah siklus per detik. Dengan demikian, jika kita ingin memainkan musik kelas A menengah, maka kita harus menyalakan dan mematikan speaker sebanyak masing-masing 440 kali dalam 1 detik. Untuk mematikan speaker sebanyak masing-masing 440 kali, kita bisa memanfaatkan fungsi delay. Sebagaimana kita telah membuat LED berkedip dengan memanfaatkan delay.
Perlakuan kita terhadap LED akan kita terapkan pada speaker, tapi dengan tempo yang lebih cepat. Untuk rangkaian percobaan sendiri sebagai berikut, itu pertama sambungkan kaki positif speaker pada pin nomor 9, kedua sambungkan kaki negatif pada GND pada port Arduino, dan ketiga, jika nanti suara yang dihasilkan terlalu nyaring, maka Anda bisa mengembalikan resistor. Untuk rangkaiannya seperti pada gambar ini. Untuk program percobaannya, untuk membuat bunyi atau nada 440 Hz, kita harus matikan 440 kali dengan delay masing-masing 1136 mikrodetik. Perhatikan satuannya dalam mikrodetik, artinya 1 per 1000 milidetik. Padahal fungsi delay yang sering kita gunakan sebelumnya satuannya dalam milidetik. Oleh sebab itu, untuk membuat delay dengan satuan mikrodetik, kita bisa menggunakan fungsi delay microsecond. Ketika program sketch dijalankan, maka speaker akan berbunyi terus-menerus hingga kabel speaker dilepas atau Arduino dimatikan. Itulah cara kerja speaker berbunyi dan membuat program suara yang sederhana. Untuk kode dari Arduino itu sendiri seperti berikut: count in spin speaker 9, untuk delay-nya 40 Hz, on in-nya tim delay 1163, voice setup-nya yaitu pin modus pin output, void loop-nya, dan digital speaker, dan seterusnya. Untuk selanjutnya itu sistem kontrol kapal laut yang standar di pelabuhan secara otomatis. Pertama itu perancangan kontrol auto berthing. Poin pertama itu busifikasi. Busifikasi merupakan pengubah input atau membership function yang bersifat crypts bentuknya dan diubah menjadi himpunan busi atau variabel linguistik. Poin selanjutnya itu mekanisme pengambilan keputusan. Setiap hasil dari busifikasi dibandingkan dengan nilai pada rule base dan menghasilkan sebuah pengembalian keputusan.
Untuk penjelasannya yaitu defusifikasi. Defusifikasi merupakan tahap akhir dalam kontrol logika fusi, yaitu mengubah himpunan fusi menjadi himpunan Cleaves atau hasil konversi ini merupakan sebuah aksi yang diambil oleh sistem kendali logika fusi. Untuk sistemnya seperti pada gambar tersebut. Untuk surface area-nya bisa dilihat member function arrow yaw, member function radar, dan member function yaw ratnya. Untuk diagram blok kontrol sendiri seperti berikut. Yang pertama itu GPS, dari GPS ke perhitungan heading. Yang pertama itu disturbance ke dinamika kapal, lalu KLF, dan untuk kutub plus minusnya ke kompas. Untuk sensornya sendiri yaitu memakai KLF sway, perhitungan jarak standar, jalur kapal dan posisi standar, KLF giroskop, dan akhirnya ke kompas juga. Berikut untuk kontrol trajektori tanpa gangguannya. Dan ini rangkaian standar dari kontrol tanpa gangguan. Ini untuk uji open loop dan closed loop radar. Dan ini adalah hasil dari trajektori tanpa gangguan arus laut. Untuk kesimpulannya itu kapal dapat mengikuti trajektori yang telah ditentukan walaupun dengan adanya gangguan arus laut. Untuk nilai square error lintasan kapal maksimum dengan gangguan arus sebesar 2 knot adalah 1,26 meter. Untuk arus 2,25 sebesar 0,64 meter, sedangkan untuk arus 2,5 knot adalah 2,68 meter. Dan untuk waktu yang ditempuh untuk sandar kapal tanpa ada gangguan selama 668 detik, dengan adanya gangguan arus 2,25 dan 2,5 knot berturut-turut selama 113, 56 dan 99 detik. Demikian penjelasan dari jawaban ujian akhir semester mata kuliah kontrol adaptif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.